Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu sekalian di rumah ataupun dimanapun saat ini berada. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun dalam keadaan yang belum bisa bersilaturahmi secara langsung, namun fasilitas yang hari ini telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja telah memberikan kita silaturahmi yang luar biasa walaupun kita sedang terpisah jarak dan ruang, namun kita bisa bertatap muka di dalam meeting room Zoom ini. Maka dari itu marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat fasilitas. Tentu saja segala fasilitas yang telah diberikan Allah, salah satunya meeting room Zoom ini juga yang paling luar biasa nikmat sehat yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini dan nikmat sempat karena banyak orang-orang di luar sana yang sehat namun belum bisa mendapatkan kesempatan dalam diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya di bulan yang penuh berkah ini juga bulan Rabiul Awal di mana kelahiran dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad, marilah kita panjatkan kepada beliau sholawat kita kepada junjungan kita tercinta yang telah memberikan kita tuntunan yang luar biasa sehingga beliau Nabi Muhammad telah menciptakan para leader yang luar biasa pada zaman dulu Khulafaur Rasyidin sampai hari ini banyak leader-leader yang telah terlahirkan terinspirasi dari beliau dan tentu saja pada momen yang spesial hari ini kita juga akan membahas salah satu poin leader yang nantinya akan kita diskusikan bersama. Kemudian sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, perkenalkan terlebih dahulu saya Angga Ferry Setiawan. Bapak Ibu sekalian, saya merupakan salah satu tim dari Supersonality Institute di bawah naungan Direktur Supersonality Institute tentu saja yang pada malam ini akan membersamai kita, yang sudah hadir bersama kita, Coach Kang Rian Martian. Nah, ada satu hal yang penting yang nantinya akan menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Di dalam room Zoom pada malam hari ini kita ada berbagai macam orang. Ada yang mungkin sudah membaca buku The 5.0 Leader, ada yang belum membaca bukunya. Bagi Bapak Ibu yang sudah membaca bukunya, maka malam ini kesempatan untuk bisa menggali lebih dalam. Karena akan sangat berbeda antara kita membaca buku saja dengan kita sudah membaca dan ditambah penjelasan yang langsung dijelaskan oleh penulis buku itu sendiri. Dan tentu saja bagi yang belum membaca buku The 5.0 Leader, ini merupakan kesempatan bagi Bapak Ibu rekan sekalian bahwa ini akan membuka dimensi baru, kacamata baru. Termasuk saya pribadi sebagai salah satu dari bagian generasi milenial atau generasi Y juga sangat terbuka setelah membaca buku The 5.0 Leader karya Kang Rian Martian ini. Saya sudah menghabiskan menamatkan bukunya, namun akan sangat disayangkan kalau kita tidak langsung mendengarkan pemaparan dari penulisnya secara langsung. Dan alhamdulillah beliau, coach kita Kang Rian Martian, memperluangkan waktunya bersama kita pada malam hari ini untuk bisa sharing, diskusi, dan tentu saja nanti kita akan banyak belajar tentang bagaimana karakter leader, bagaimana kita bisa mengimplementasikan jiwa leader dalam kehidupan kita dan juga dalam organisasi kita nantinya. Nah, sebagai informasi, Kang Rian Martian sudah menulis banyak buku sampai hari ini. Salah satu buku yang tentu saja akan kita kupas tuntas pada malam ini adalah buku The 5.0 Leader. Tentu saja sudah tidak asing bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada beberapa buku yang sudah ditulis juga oleh Kang Rian. Salah satu buku yang sebelumnya ya, kalau ini disebut dengan kitab biru, ada satu buku lagi yang biasa disebut oleh rekan-rekan yang membacanya itu sebagai kitab kuning. Dan ini saya sekilas perkenalkan juga, ini buku salah satu buku karya Kang Rian juga, buku HRM 4.0.
Ini mengulas sedikit ya, sedikit mengulas. Ini saya sharingkan tentang bagaimana kita bisa menumbuhkan tim kita sehingga bisa membesarkan organisasi ataupun perusahaan kita. Ini buku sangat luar biasa, rekomendasi sekali jika Bapak Ibu ingin bisa mendapatkannya. Nah, pada malam ini kita akan fokus untuk bisa berdiskusi tentang the 5.0 leader. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah memiliki buku ataupun belum memiliki bukunya, silakan bisa konfirmasi di kolom chat apakah sudah atau belum, agar nantinya dari Kang Rian Martian, coach kita, bisa mendapatkan gambaran dari para peserta yang hadir pada malam ini apakah sudah mendapatkan bukunya atau sudah membaca bukunya atau sama sekali belum membaca bukunya. Jadi ini kesempatan yang terbuka luar biasa, tidak hanya berlaku bagi seorang direktur, tapi juga berlaku bagi siapapun di sana yang ingin menjadi seorang leader, bahkan bagi seorang mahasiswa pun, jika Anda masih seorang mahasiswa ataupun masih sebagai seorang karyawan biasa, ini pun kesempatan yang sangat terbuka untuk bisa membuat Anda belajar dan mengimplementasikan sosok leader masa kini. Leader yang bisa memimpin generasi milenial. Karena tidak bisa dipungkiri, pada hari ini generasi milenial sangat mempengaruhi dunia kerja. Dan langsung saja Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah bersama Coach Kang Rian Martian. Kepada beliau, Coach kita, guru kita, Kang Rian Martian, waktu dan tempat kami silakan. Ya. Silakan, Coach. Baik, terima kasih Mas Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua. Malam yang luar biasa hari ini. Di malam hari ini kita semua bisa ketemu, luar biasa semangat belajarnya. Dan maaf sebelumnya tadi agak sedikit terlambat, yang mungkin harusnya dimulai jam 8. Tapi ada satu dengan yang lain hal, saya harus menyiapkan banyak device di sekitar saya sehingga mungkin baru dibuka jam 8 lebih 10. Dan sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih Mas Angga sudah sedikit memperkenalkan saya juga. Mas Angga ini salah satu tim kami di Supersonality Institute dan hari ini membersamai saya untuk membantu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu apakah itu lewat chat atau mungkin langsung, nanti Mas Angga sebagai co-host yang akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, kurang lebih hari ini sekitar 2 jam kita akan diskusi seputar buku. Ya, ada, kalau saya lihat di sini ada sebagian dari Bapak Ibu semua, ada yang sudah memiliki bukunya, ada juga yang belum. Jadi sebetulnya awalnya acara ini ada rencananya saya bagi 2. Ada satu untuk Bapak Ibu semua yang mungkin belum memiliki buku, kemudian yang satu lagi untuk Bapak Ibu semua yang punya buku. Nah, karena secara konten sama, maka untuk sesi ini saya gabung ya. Jadi ini menjadi bukan preview, tetapi justru malah menjadi basic dari kelas yang nanti akan kita selenggarakan bagi Bapak Ibu semua yang sudah memiliki buku. Sebagai komitmen kami kemarin di box yang mungkin dikirimkan oleh tim kami, di situ dituliskan bahwa salah satu bonusnya sebetulnya adalah adanya e-course selama 6 sesi yang akan mengupas 5 kompetensi seorang pemimpin 5.0. Nah, 6 sesi itu termasuk sesi yang hari ini. Nah, hari ini khusus kita akan membahas keseluruhan isi buku, sekaligus juga menjadi pondasi kenapa buku itu harus hadir, dan juga kenapa kita harus memiliki paradigma yang berbeda terkait dengan masalah leadership. Dan mudah-mudahan 2 jam ini cukup bagi Bapak Ibu semua untuk, termasuk nanti saya akan menjelaskan dan termasuk mungkin ada sesi diskusi nantinya. Baik Bapak Ibu semua, dari chat ada yang sudah
punya bukunya, ada yang sudah beli belum sampai, ada yang sudah sampai belum dibaca gitu ya. Macam-macam baik kan. Karena memang kenyataannya begitu ya. Artinya ada orang-orang yang mungkin lebih suka ikut kelasnya ketimbang baca bukunya. Saya termasuk orang yang memang jarang menamatkan isi buku. Jadi buku-buku saya banyak, tetapi saya biasanya flash reading. Kadang-kadang buku itu saya baca lagi kalau sudah 1-2 tahun, bahkan ada yang sudah 10 tahun baru saya baca. Saya kira tidak jadi masalah. Kadang-kadang memang buku itu baru kita dapat insight-nya setelah beberapa tahun ada di rak buku kita. Nah, hari ini saya akan sedikit bahas terlebih dahulu, meskipun nanti mungkin akan banyak diskusi nanti Bapak Ibu semua. Isi bukunya gitu ya. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, saya ulangi lagi Bapak Ibu, nama saya Rian Martian. 15 tahun di dunia pengembangan sumber daya manusia. Dan sejak tahun 2000 ya mungkin 2016 ya sampai sekarang 2006 sampai sekarang atau 2004 sampai sekarang bahkan sampai 2014 terakhir saya resign dari dunia HRD dan masuk ke dunia konsultan. Dan menarik ternyata di dunia konsultan itu ternyata persoalan SDM itu tidak selalu melulu ada di dunia SDM-nya. Kadang-kadang kepemimpinan, sistem dan segala macam itu juga menjadi salah satu faktor penyebab kenapa perusahaan tidak cukup bisa menunjukkan kinerjanya gitu. Latar belakang pendidikan saya sebenarnya S1-nya sarjana pertanian Bapak Ibu. Jadi saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia SDM waktu itu. Dan karena saya merasa mungkin butuh akademik yang mendukung, akhirnya saya kuliah lagi, lulus kemarin 2016 Bapak Ibu, ambil jurusan SDM. Ambil beberapa sertifikasi, baik itu sertifikasi di dunia HRD, di NLP, termasuk di Certified Instructor di IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy, dan terakhir kemarin saya mengambil sertifikasi untuk trainer ya, jadi dari BNSP. Saya sudah menikah dan dengan 1 orang anak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu semua bisa kontak saya di Facebook Kang Rian Martian atau di IG Rian.Martian. Ini mungkin sedikit perkenalan dari saya. Nah, Bapak Ibu, ini saya lewat saja ya. Jadi ada sebuah pertanyaan, kenapa sih menjadi leader itu penting gitu ya? Kenapa menjadi leader itu penting, Bapak Ibu sekalian? Ya, saya ingin mencoba untuk menyampaikan beberapa ungkapan yang ini disampaikan oleh tokoh-tokoh ya. Jadi sebelum masuk ke situ, mungkin saya perlu sampaikan bahwa seorang pelaksana hebat, Bapak Ibu, tidak serta menjadi pemimpin yang hebat. Jadi banyak di antara kita mungkin yang, saya tidak tahu Bapak Ibu semua yang hari ini hadir, mungkin bisa jadi ada dari kalangan pengusaha, atau mungkin ada juga yang dari kalangan manajer perusahaan, atau juga mungkin ada yang dari kalangan mungkin pegawai dan segala macam gitu ya. Nah, kepemimpinan ini adalah skill Bapak Ibu ya, artinya bisa diajarkan atau bisa dipelajari. Tetapi banyak di antara kita yang mungkin mengangkat seorang pemimpin di dalam organisasi kita karena dulu pemimpin itu adalah orang-orang yang memang hebat sebagai seorang operator, sebagai seorang pelaksana. Nah, gitu. Padahal seringkali juga kita menemui orang-orang yang mereka itu hebat sebagai seorang pelaksana, kemudian diangkat menjadi seorang leader, tapi justru ketika menjadi seorang leader, mereka tidak bisa menunjukkan kehebatan mereka. Kenapa begitu? Ya karena seorang pelaksana hebat tidak serta-merta menjadi pemimpin yang hebat. Karena pelaksana hebat itu adalah skill yang berbeda dengan seorang pemimpin hebat. Jadi mau nggak mau ketika seorang pelaksana yang dulunya hebat, berprestasi, dia bisa mencapai atau melakukan sampai kepada target-target atau achievement yang luar biasa, entah di dunia marketing, produksi, dan sebagainya.
ketika dia menjadi seorang pemimpin belum tentu dia bisa menunjukkan kehebatannya. Gitu. Makanya kalau kita perhatikan di dunia sepak bola, mereka yang dulunya adalah pemain bola hebat belum tentu mereka jadi seorang pelatih yang hebat. Kan begitu. Atau sebaliknya seorang pelatih hebat belum tentu dulunya adalah seorang pemain hebat. Kenapa begitu? Ya karena memang antara seorang pemain dengan seorang manajer itu memang dua kompetensi yang berbeda. Begitu. Nah, tetapi di satu sisi kepemimpinan ini memiliki fungsi dan tugas yang sangat luar biasa dan punya posisi yang strategis Bapak Ibu sekalian. Ambil saja misalkan kita ikut pendapatnya Ronald Reagan, ya. Beliau salah satu dari mantan presiden Amerika. The greatest leaders is not necessarily the one who does the great thing. Jadi seorang pemimpin hebat tidak selalu adalah orang yang bisa atau orang yang selalu melakukan sesuatu yang hebat. He is the one that gets the people to do the greatest thing. Justru seorang pemimpin adalah dia yang bisa menjadikan orang-orang di sekitarnya dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi kepemimpinan menurut Ronald Reagan bukanlah karena dia melakukan sebuah tindakan-tindakan yang hebat, tetapi justru seorang pemimpin adalah mereka yang bisa membuat orang-orang di sekitarnya itu melakukan sesuatu yang hebat. Nah, ini menarik. Jadi artinya kehebatan pemimpin itu tidak cukup membuat sebuah organisasi itu hebat jika dia tidak bisa menghebatkan orang-orang di sekitarnya dia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini John C. Maxwell. Ya, saya kebetulan memiliki koleksi cukup banyak dari buku-buku beliau dan salah satu inspirasi dari buku yang saya tulis pun sebetulnya salah satunya adalah dari buku-buku yang saya baca dari karangan John C. Maxwell. Beliau menyampaikan bahwa a leader is one who knows the way, goes the way, and show the way. Seorang pemimpin adalah seseorang yang tahu kemana dia akan melangkah, goes the way, kemudian dia mulai melangkah, dan show the way, dan dia juga menunjukkan langkahnya. Artinya, sekali lagi seorang pemimpin hebat bukanlah orang yang dia itu berjalan sendirian ke sebuah tujuan, tetapi dia adalah seorang yang bisa membuat super team, show the way, yang dia bisa menunjukkan jalannya kepada orang-orang yang dipimpinnya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mohon maaf kalau mungkin agak suara sedikit berisik ya, karena pas kebetulan di tempat saya hujannya cukup kencang. Kemudian saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ini Peter Drucker. Beliau menyampaikan, manajemen is doing things right. Seorang manajer atau manajemen adalah mereka yang melakukan sesuatu dengan benar. Leadership is doing the right things. Seorang pemimpin adalah orang yang melakukan dengan cara yang benar. Ya, atau kalau manajemen adalah melakukan sesuatu yang benar, artinya fokusnya dia kepada tata kelola atau aturan yang baik, tetapi leadership is doing the right thing. Seorang pemimpin hanya melakukan yang benar saja. Ini Peter Drucker. Nah, dan Bapak Ibu, yang lainnya, George Barna menyebutkan organisasi besar mungkin punya pemimpin yang hebat dan struktur yang buruk. Kita lihat apa itu kata kuncinya. Organisasi besar mungkin punya pemimpin yang hebat dan struktur yang buruk. Tetapi kata dia, saya belum pernah melihat sebuah organisasi besar yang punya struktur yang hebat dan pemimpin yang buruk. Ini kata George Barna. Apa artinya Bapak Ibu semua? Artinya adalah bahwa ternyata organisasi yang besar itu bisa dipastikan ada pemimpin hebat di situ. Jadi kalau kita ingin punya organisasi yang besar, yang great company, maka satu hal mutlak yang ada di dalam organisasi itu adalah kepemimpinan yang hebat. Nah, meskipun strukturnya, sistemnya, tata kelolanya, ataupun good governance-nya tidak terlalu bagus, tetapi kalau di situ ada pemimpin yang hebat, itu tetap akan bisa membuat perusahaan itu hebat. Nah, itu ya.
Nah, tapi saya belum pernah melihat sebuah organisasi besar yang punya struktur yang hebat dan pemimpin yang buruk. Ini menurut George Barna, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini juga jadi sebuah warning bagi kita. Mungkin banyak di antara kita yang mencoba untuk memperbaiki sistem di dalam organisasi kita, tetapi kenapa ya sistemnya sudah bagus, tapi ternyata kok organisasi saya tidak bertumbuh, tidak berkembang, bahkan tidak menjadi hebat. Nah, Bapak Ibu, jangan-jangan sebetulnya belum ada kepemimpinan yang luar biasa yang ada dalam organisasi kita. Nah, justru yang salah sebetulnya ada pada diri kita, bukan ada pada sistemnya. Nah, apalagi kalau organisasinya bagus, sistemnya juga oke, itu akan menjadi sangat luar biasa. Dan terakhir, Bapak Ibu, saya mengutip dari hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW menyebutkan masing-masing kalian adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini menarik Bapak Ibu semua. Jadi bahkan seorang nabi pun memiliki statement yang kuat terkait dengan kepemimpinan ini. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika di situ ada sebuah komunitas, ada sebuah tujuan dari komunitas itu, maka keberadaan seorang pemimpin adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Sehebat apapun sistemnya, sehebat apapun tata kelola dan tata aturannya, kalau di situ tidak ada kepemimpinan yang luar biasa hebat, maka bisa jadi kepemimpinan itu, organisasi itu, komunitas itu juga akan hancur dengan sendirinya. Ya. Nah, ini menjadi latar belakang. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita, apakah penting sebuah kepemimpinan itu? Sebuah kepemimpinan adalah hal yang paling penting dan mungkin satu-satunya yang terpenting yang ada dalam organisasi. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan mulai masuk ke dalam konteks isi buku Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu semua mungkin pernah membaca e-course saya di yang bonus HRM 4.0 atau mungkin sudah membaca isi buku, saya di situ juga menjelaskan ulang ya apa yang sudah saya tuliskan di dalam HRM 4.0. Kenapa saya tuliskan ulang di sini? Karena landasan berpikirnya sama Bapak Ibu. Jadi buku 4.0 dengan 5.0 landasan berpikirnya sama, bahwa kita dihadapkan kepada sebuah tantangan kepemimpinan saat ini. Ya, nah meskipun mungkin Bapak Ibu semua pernah mengikuti e-course-nya atau bahkan mungkin pernah mendengarkan online course saya secara langsung, saya akan tetap ulangi lagi karena mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu semua yang belum mendapatkan pengetahuan ini. Ya, saat ini kepemimpinan Bapak Ibu dihadapkan kepada 3 tantangan ya. Pertama, tentu saja kita tahu bahwa kita masuk ke yang disebut sebagai digitalisasi atau era digital atau digital era. Nah, digital era ini juga pada saat yang bersamaan membawa perubahan generasi Bapak Ibu sekalian. Ya, dan ini yang saya sebut sebagai siklus 20 tahunan. Jadi setiap 20 tahun itu ada muncul generasi yang baru, di mana generasi ini sangat berbeda karakternya dengan generasi sebelumnya. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu semua sudah pernah paham, ada yang namanya generasi baby boomers, ada yang namanya generasi X, ya, kemudian ada generasi Y, ada generasi Z. Ya. Baby boomers lahir ketika selesai Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an. Kemudian 20 tahun berikutnya, tepatnya 1960 sampai 1980, lahir yang disebut sebagai generasi X, yang karakteristiknya berbeda dengan generasi baby boomers. Kemudian 20 tahun berikutnya lahir generasi Y, lahir tahun 1980 sampai 1995, dan saat ini mulai berdatangan generasi Z di dunia kerja, Bapak Ibu semua, yang mereka lahir tahun 1995-2000. Nah, setelah itu masuk ke generasi alfa yang mungkin 2020 ini juga ada sebagian yang mereka sudah mulai masuk ke dunia kerja Bapak Ibu semua.
Nah, apa yang membedakan di antara masing-masing generasi ini? Ya karakteristik, cara kerja, pengambilan keputusan, akses mereka terhadap teknologi, ya karena memang perbedaan generasi ini sebetulnya dihadapkan kepada ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Baby boomers contohnya, misalkan mereka orang-orang yang lahir di bayang-bayang ketakutan perang. Mereka lebih memilih untuk mencari zona nyaman, zona aman, tidak mau berkonflik. Dalam tanda kutip mungkin penakut, ya, dan lain sebagainya. Penakut dalam artian mereka tidak mau lagi masuk ke dalam zona trauma masa lalu. Nah, generasi X mungkin hidup lebih baik daripada generasi baby boomers, di mana mungkin mereka mendapatkan kemudahan dibandingkan dengan baby boomers. Kemudian masuk ke generasi Y. Generasi Y adalah generasi yang hidup di dua zaman, artinya era peralihan antara era non digital ke era digital. Mereka pernah mengalami permainan tradisional dan permainan mungkin gadget dan lain sebagainya. Di mana euforia teknologi menjadi ciri dari generasi Y ini. Kemudian masuk ke generasi Z, di mana mereka terlahir, di mana orang tuanya mungkin sudah selfie ketika mereka lahir. Teknologi menjadi bagian hidup mereka yang tidak bisa terpisahkan. Nah, siklus 20 tahunan ini membawa karakteristik yang berbeda antara satu generasi dengan generasi yang lain. Makanya kalau kita lihat di kesetiaan karyawan, itu juga berbeda Bapak Ibu sekalian. Iya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Artinya ya perubahan era, perubahan generasi membawa dampak kepada perubahan cara kerja. Makanya kalau kita lihat di sini mungkin saya jelaskan sepintas ya, antara generasi X, generasi Y, generasi Z. Itu tingkat kesetiaannya berbeda. Generasi baby boomers sangat setia dengan pekerjaan. Generasi X ya mungkin 5 tahunan lah bekerja. Generasi Y mungkin 1-2 tahun. Generasi Z kadang-kadang sebelum 1 tahun dia sudah mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Ya sekali lagi, ini adalah sebuah fenomena dan ini adalah tantangan kepemimpinan. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, maka di situ ada yang namanya shifting leadership paradigm atau pergeseran paradigma kepemimpinan ya antara pemimpin baby boomers, pemimpin generasi X, generasi Y dan Z atau kita sebut sebagai milenial. Gaya memimpinnya menjadi berbeda. Baby boomers, para pemimpin baby boomers dan memimpin baby boomers pas dengan pendekatan top down. Ya, tetapi ketika generasi X tidak bisa begitu. Beda lagi dengan generasi milenial. Kita mungkin lihat satu persatu. Bagaimana baby boomers memimpin? Bos, top down. Mereka trust seniority, control operation excellence, memastikan semua itu terkendali, terkontrol Bapak Ibu. Hubungannya vertikal atasan bawahan. Kemudian suksesnya adalah position. Mereka mencari posisi. Itulah kenapa pada generasi baby boomers ini bertahan di satu tempat kerja karena mereka meniti karir sampai kepada posisi tertinggi. Fokusnya kepada proses dan risk prevention. Ya, risk prevention itu menghindari resiko Bapak Ibu. Geser ke generasi X. Leadership-nya bukan top down tapi by example, nyontoin. Trust experience, mereka mempercayai orang-orang yang punya pengalaman, bukan senioritas lagi. Struktur organisasinya growth, artinya berubah-ubah, yang penting bertumbuh berkembang. Modenya tidak lagi atasan bawahan tapi matriks karena di situ sudah mulai ada komunikasi dengan sesama teman kerja. Suksesnya generasi X adalah money Bapak Ibu. Fokusnya inovasi. Bagaimana dengan risiko? Risk management. Nah, beda dengan milenial. Milenial dan baik itu generasi Y, generasi Z. Sebetulnya ada perbedaan ya, tetapi memang mungkin kalau lebih detail bisa Bapak Ibu semua dapatkan di buku ya. Tapi secara umum generasi milenial ini leadership-nya adalah inspiring dan serve Bapak Ibu. Ini unik. Memimpin mereka itu bukan dengan contoh, bukan dengan top down, tapi dengan inspirasi dan dilayani atau to serve. Kemudian bagaimana urusan dengan age? Trust capability.
regardless of age. Mereka itu mempercayai orang-orang yang punya kapabilitas, bukan senior, bukan pengalaman, tapi kapabilitas atau kompetensi. Karena pengalaman belum tentu capable. Kok bisa begitu? Ya dunia sekarang, kita yang pengalaman di dunia marketing 10 tahun, dihadapkan kepada era saat ini, bisa jadi pengalaman 10 tahun itu udah nggak kepake marketingnya. Gitu Bapak Ibu. Nah ini adalah, kenapa? Ya karena dunia bergerak begitu cepat. Dan regardless of age, ya artinya mereka itu tidak ada batasan usia. Artinya tidak ada batasan usia itu ya senior itu dianggap biasa saja, sebaya gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Organization structure-nya speed and simplification. Kecepatan, kesederhanaan. Simple Bapak Ibu. Ya, instan lah kalau bahasa saya. Modenya horizontal, karena tadi trust capability regardless of age, itu hubungannya di horizontal. Jadi nggak ada lagi sekat atasan bawahan. Semua itu adalah rekan kerja bagi para milenial. Suksesnya adalah meaning and contribution. Jadi mereka itu merasa sukses ketika ada saya dihargai dan saya bisa memberikan kontribusi Bapak Ibu. Fokusnya outcome, bukan kepada inovasi, bukan kepada proses, tetapi kepada hasil. Dan typical risk taking, artinya mereka pengambil resiko Bapak Ibu. Jadi wajar kalau ada milenial daftar, diterima, 2 hari berikutnya dia keluar gitu ya. Nah, ini salah satu karakteristik dari milenial. Ini kita menghadapi satu tantangan. Satu tantangan era digital menghadapi milenial, gaya memimpin menjadi berbeda Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Jadi apa yang menarik dari sini? Yang menarik adalah bergesernya paradigma dari comment kemudian menjadi ini nih, inspire and connect. Bagaimana kita bisa membangun connectedness, hubungan, bonding, engagement, ya, dan menginspirasi Bapak Ibu. Jadi kalau pemimpin jaga jarak dengan mereka, ya bisa dipastikan kita bukan tipikal orang yang disukai oleh bawahan kita atau tim kita, gitu ya. Ini dari satu sudut pandang tantangan. Nah, yang kedua yang menjadi tantangan yang lain lah Bapak Ibu adalah yang kita sebut sebagai revolusi industri. Kalau tadi yang kita hadapkan adalah generasinya, nah sekarang ini yang kita hadapkan kepada teknologinya Bapak Ibu. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini kita ada di penghujung revolusi industri ya. Ada industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ini kalau dibahas panjang lebar ya bisa satu sesi sendiri mungkin. Tetapi inti dari perubahan revolusi ini adalah revolusi industri ini adalah perubahan alih teknologi dari teknologi uap, kemudian geser ke elektronik, kemudian geser ke komputerisasi, kemudian geser lagi ke era internet, termasuk artificial intelligence, Bapak Ibu. Nah, pergeseran teknologi ini juga di satu sisi bagus, tetapi di sisi yang lain mulai menyingkirkan peran-peran manusia secara physically. Ya, jadi jika di industri 1.0, 2.0 orang mungkin masih dihargai secara fisik, 3.0 orang hanya diakui ketika dia punya keterampilan spesifik. Ya, tetapi di industri 4.0 bahkan keterampilan orang pun sudah mulai tergantikan. Yang tersisa adalah kecerdasannya. Itu pun sudah mulai tergantikan dengan artificial intelligence, Bapak Ibu. Nah, ini menarik. Jadi manusia itu juga semakin tersisih, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sih dampaknya kepada kepemimpinan ketika teknologi masuk ke dunia industri, Bapak Ibu? Maka ini juga menjadi tantangan tersendiri, gitu ya. Ada industri 1.0, orang bekerja untuk tujuan survival, Bapak Ibu, atau bertahan hidup. Dicari adalah orang-orang yang kuat. Di pengembangannya, trainingnya adalah meningkatkan stamina, kan begitu. Geser ke industri 2.0, orang bekerja tidak lagi untuk survival, tetapi untuk satisfaction, kepuasan. Karakter yang dicari yang seperti apa? Yang efisien, bisa irit,
Ya, makanya dibayar murah dan segala macam. Siapa yang dilatih dalam lulusan apa? Craft mastery atau dia keterampilannya. Kalau stamina tadi mungkin dia tenaga kasar dan segala macam, craft mastery ini adalah dia punya keterampilan khusus. Geser ke industri 3.0, lain lagi Bapak Ibu. Yang dicari adalah engagement, kenyamanan, hubungan, kelekatan, kedekatan dengan teman kerja, dengan atasan, bawahan, dan segala macam. Kemudian siapa yang dicari adalah mereka yang punya knowledge dan punya keinginan untuk bertumbuh, and curiosity. Curious itu sebenarnya penasaran ya. Nah kemudian development fokusnya apa? Ya creativity and innovation. Nah Bapak Ibu sekarang masuk ke industri 4.0, beda lagi. Ya, orang-orang sekarang bekerja bukan lagi survival, bukan lagi satisfaction, bukan lagi engagement, tapi di situ meaning and fulfillment. Ya, kemarin kita bikin sebuah webinar dengan Bu Sukma ya. Jadi meaning and fulfillment. Orang itu bekerja tidak lagi untuk urusan-urusan yang sifatnya matre, tetapi meaning and contribution tadi. Kebermaknaan gitu. Nah, maka itulah kenapa orang itu kok mudah keluar dari tempat pekerjaan, karena memang mereka mencari pekerjaan yang bermakna buat mereka. Nah, siapa yang dicari adalah mereka yang punya self awareness, kesadaran tentang kompetensi dirinya, tentang tentang tujuan hidupnya, tentang potensi yang dia miliki, tentang bakatnya itu. Atau dalam kata lain adalah mereka yang memahami bakat-bakat masing-masing. Development fokusnya apa? Purpose adalah mengembangkan tujuan. Nah, Bapak Ibu ini menarik ya. Jadi dari kita bertemu dengan generasi milenial, kemudian karakteristik pegawai atau history of work-nya, ini nanti kita akan menjurus kepada sebuah kesimpulan, tapi mungkin kesimpulannya nanti saya akan bahas di belakang. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Sehingga dampaknya apa? Bagi kepemimpinan kan begitu. Ya, evolusi dunia kerja. Ya. Jika orang dulunya pas bekerja dari jam 9 atau jam 5, mungkin kalau di kita jadi jam 8 sampai jam 4, bekerja di kantor, menggunakan peralatan kantor, fokus kepada input itu fasilitas, resources yang ada di sekitarnya dia yang harus dia pakai dan segala macam. Karirnya ditetapkan perusahaan, pekerjaannya rutin, begitu saja setiap hari dari Senin sampai Jumat, nanti ketemu Senin lagi, begitu lagi aktivitasnya. Informasi tertutup, kadang-kadang kita tidak tahu pekerjaan orang lain, gaji temennya berapa, dan lain sebagainya. Kalaupun toh ada berbagi surat menyurat menggunakan email misalnya, fokus kepada pengetahuan, belajar dari senior. Ini adalah masa lalu dari pekerjaan. Nah, ke depan Bapak Ibu akan berubah. Waktu kerja, dan ini sudah terjadi saat ini. Waktu kerja menjadi fleksibel. Bekerja bisa dilakukan di mana saja. Maka muncul kafe-kafe dengan co-working space di mana-mana. Menggunakan peralatan pribadi atau bahkan mungkin peralatan umum yang tersedia di tempat tersebut. Orang sudah mulai fokus kepada hasil. Menentukan karir sendiri, bukan lagi karir perusahaan. Jadi kadang-kadang kita lihat ada orang-orang yang ketika ditawarkan, kamu mau nggak jadi posisi ini? Nggak mau Bapak Ibu. Mereka memilih karir mereka sendiri. Kerjaannya custom, ya, berubah-ubah. Informasinya jadi terbuka. Dan ini yang disukai. Kemudian kalau dulu berbasis email, jadi berbasis cloud atau server. Termasuk mungkin sebagian dari Bapak Ibu semua juga sekarang mulai menyimpan database itu tidak lagi di laptop, tidak lagi di handphone, tapi mungkin ke cloud. Dan setiap device dilengkapi dengan fasilitas cloud atau server. Nah, fokus kepada pembelajaran adaptif. Artinya apa? Kalau dulu fokus kepada pengetahuan, tetapi pengetahuan ini kan berkembang cepat saat ini. Sehingga yang dibutuhkan bukan lagi pengetahuan, tapi adaptability, kemampuan kita beradaptasi dengan perubahan, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena fokusnya kepada pembelajaran adaptif inilah, kemudian kita tidak bisa lagi belajar dari senior. Karena senior belum tentu lebih pandai untuk saat ini. Maka mereka belajar dari siapapun dan dari manapun, bahkan melalui gadget, melalui Facebook, melalui online course semacam ini, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah
evolusi dunia kerja, Bapak Ibu sekalian. Tantangan yang kedua melahirkan suasana ruang kerja yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda, tentu saja. Nah, maka ketika evolution of the employee ini muncul, maka ya kita tidak lagi bisa menggunakan pendekatan bos yang sifatnya kolonial. Ya, ini saya mengambil dari bukunya Unboss, karya Lars Collin dan Jacob Botter. Disebutkan bahwa apa bedanya antara bos kolonial dengan pemimpin milenial? Di kolonial, komandan tertinggi. Milenial, mitra, kawan satu tim. Pekerjaan seorang pemimpin dulunya mengontrol, sekarang menginspirasi. Dulunya direct, nyuruh, sekarang menjadi tim yang bekerja bareng-bareng dengan timnya. Atau kita sebut sebagai wirausaha, bahkan jadi pelayan. Dulunya eksklusif, dia memiliki ruang kantor sendiri, kursinya gede, mejanya lebar. Sekarang menjadi inklusif, mereka ada di tengah-tengah timnya. Dulunya lebih banyak mendirect dengan berbicara, sekarang lebih banyak mendengarkan. Dulunya manajer dan mengontrol, sesama pekerja dan pembelajar. Dulunya menganalisa, merencanakan, melaksanakan, mengontrol, sekarang menginspirasi, memfokuskan, mendorong, bahkan mengakui kehebatan timnya. Dulunya merahasiakan informasi, sekarang harus berbagi informasi. Dulunya kantor terpisah, rapat formal, akses terbatas, sekarang terintegrasi di tempat kerja, rapat informal, ya artinya tidak selalu di sebuah meja, kadang-kadang mungkin di kafe, kadang-kadang di mana, ya aksesnya pun tidak lagi dibatasi, Bapak Ibu. Nah, ini lagi-lagi paradigma kepemimpinannya menjadi berbeda, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang juga tantangan yang saat ini mungkin sangat-sangat kita rasakan, yang kita sebut sebagai VUCA word. Ya, VUCA ini sebuah singkatan dari 4 kata, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, Bapak Ibu. Volatility berarti ada sebuah speed, kecepatan, magnitude, turbulence, dynamic of change, perubahan-perubahan yang dinamis, yang berubah ke semua arah gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai volatility. Kemudian uncertainty berarti ketidakpastian atau unfamiliar territory and unpredictable outcomes. Kita itu hampir tidak mengenal dunia kita sendiri yang saat ini kita hidupi atau di mana kita hidup. Kita nggak ngerti, keluar dari rumah kok semuanya serba berubah. Kok tidak bisa diprediksi. Ya, kita tahu sekarang kadang hujan besar banget kemudian tiba-tiba hilang. Nah, ini adalah uncertainty, Bapak Ibu. Tidak hanya iklim cuaca, tapi justru juga dalam dunia bisnis pun begitu. Gitu ya. Kita buka warung makan, bisa jadi 2 bulan lagi sudah ditutup karena ada warung makan yang baru, Bapak Ibu. Nah, ini uncertainty, ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini juga kadang-kadang membuat kita hampir susah untuk menemukan sebuah pola gitu ya. Ini yang benar tuh sebenarnya polanya seperti apa? Kok ada warung yang biasa saja rame, tapi saya sudah bikin sebagus ini, tapi kok ternyata juga tidak direspon oleh customer. Ini yang kita sebut sebagai uncertainty, Bapak Ibu. Jadi rumus-rumus itu hampir sulit untuk kita pecahkan. Yang ketiga ada yang namanya complexity, Bapak Ibu. Complexity itu adalah multiple interdependencies amidst global interconnectivity. Adalah sebuah situasi yang kompleks di mana sebuah persoalan gejala-gejala yang timbul atau persoalan yang timbul itu bisa jadi disebabkan oleh banyak penyebab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, ini yang kita sebut sebagai complexity. Gitu ya. Dan terakhir adalah yang kita sebut sebagai ambiguity ini, Bapak Ibu. Ambiguity ini adalah multiple perspective and interpretation of scenarios. Ya, ambigu itu ya ambigu. Jadi definisinya bisa berbeda-beda. Melihat dengan melihat hal yang sama, tetapi disorot dengan sudut pandang yang berbeda, paradigma yang berbeda-beda, sehingga mengambil pengambilan keputusan jadi beda-beda, cara pandang yang berbeda dan lain sebagainya. Ini ambiguity, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana menghadapi VUCA word ini? Di bawahnya sudah ada tuh. 1, kita butuh visionary, kejelasan tujuan. Jadi, seorang pemimpin menghadapi VUCA ini harus punya visi yang sangat-sangat kuat, Bapak Ibu.
Bagaimana menghadapi uncertainty? Harus betul-betul understanding, Bapak Ibu. Ada data saturation, kita harus betul-betul menguasai data di situ. Kalau visionary tadi kita bicara tentang masalah kita punya tujuan yang sangat spesifik, yang menantang, yang besar, yang kita sebut sebagai visionary. Uncertainty kita butuh understanding, pemahaman situasi dengan data dan data-data yang akurat. Kemudian complexity, situasi yang kompleks dengan clarity, kita harus bisa menguraikannya menjadi situasi kondisi-kondisi yang kecil sehingga kita bisa tahu apa masalahnya dan penyebabnya secara jelas. Nah, situasi ambiguity ini kita butuh namanya agility, Bapak Ibu, kelincahan. Maka kebetulan di Supersonality ini kita sedang membuat sebuah program fundamental agile management, Bapak Ibu. Karena memang agility menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Insya Allah buku saya yang selanjutnya setelah The 5.0 Leader ini adalah agile team ya. Jadi ada HRD-nya, ada leadership-nya, satu lagi adalah agile team. Bagaimana kita bisa menciptakan tim yang lincah, Bapak Ibu. Mudah-mudahan segera rilis. Nah, dari situ VUCA ini bagaimana? Berarti kita tidak bisa lagi hanya pemimpin yang selalu bicara tentang masalah laba, Bapak Ibu. Tapi lebih jauh dari itu, yakni apa? Visi, Bapak Ibu. Bukan lagi memerintah, tetapi melayani dan menginspirasi, Bapak Ibu. Bukan lagi membangun hubungan yang horizontal, vertikal, tetapi harus membangun horizontal. Bukan lagi tentang membangun hierarki, ya, tetapi berjejaring. Bukan lagi senioritas, tetapi kapabilitas, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kesimpulan dari 3 tantangan yang saat ini dihadapi, dan ini menjadi landasan kenapa HRM The 5.0 Leader ini muncul, karena kita dihadapkan kepada 3 situasi bisnis ya. 1, manusia digital, 2, revolusi industri, yang ketiga adalah VUCA world, yang ini betul-betul kalau kita tidak hadapi, tidak kita sadari, tidak ada perubahan cara kita memimpin, ya bisa dipastikan kita termasuk generasi atau organisasi yang nantinya akan punah, Bapak Ibu sekalian. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Manusia berevolusi, Bapak Ibu. Industri berevolusi. Dunia berevolusi. Lantas bagaimana cara kita dan para pemimpin di dalam organisasi kita mengelola tim kita? Nah, seringkali kita mungkin menggunakan gaya-gaya kepemimpinan yang itu sudah diciptakan 100 tahun yang lalu. Padahal setiap 20 tahun ada generasi baru yang membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Dan begitu. Nah, maka harusnya dari sini kita sadar bahwa ketika kita menyadari ada perubahan manusia yang berevolusi, industri yang berevolusi, dunia yang juga berevolusi, maka seharusnya kepemimpinan pun ikut berevolusi, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari situ Bapak Ibu, saya kemudian menyimpulkan ya bahwa sebagai seorang pemimpin di era yang dihadapkan kepada situasi-situasi tadi, itulah kemudian muncul The 5.0 Leader. 5.0 Leader ini adalah 5 kompetensi seorang pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bicara terkait dengan modal, berarti kepemimpinan itu tidak hanya paham urusan manajerial, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya paham tentang SOP, tidak hanya paham tentang sistem, alur, target-target pekerjaan, ya, tidak hanya bahas tentang masalah aturan-aturan main atau good governance-nya, Bapak Ibu, yang kita sebut sebagai manajemen, di mana di situ kita butuh kecerdasan, Bapak Ibu. Makanya saya tuliskan di situ mengutip istilah yang dituliskan oleh Arif Yahya, seorang penulis yang beliau juga adalah mantan direktur Telkom. Beliau bilang manage by head, tetapi itu tidak cukup. Kita butuh modal yang lain yang dimiliki adalah lead by heart, memimpin dengan hati. Jadi tidak hanya head digunakan, kalau head bicaranya tentang bagaimana memanage, tapi yang dihadapi juga adalah orang-orang, gitu. Nah, orang-orang ini juga harus kita hadapi, tetapi menghadapi orang-orang tidak bisa dengan head, tetapi dengan heart, Bapak Ibu. Jadi manage by head, lead by heart,
Dan inilah yang disebut sebagai the 5.0 leaders. Jadi punya keterampilan satu adalah keterampilan yang nanti kaitannya dengan bagaimana mengelola, memanage bisnis itu atau organisasi itu. Tapi di sisi yang lain juga adalah bagaimana mengelola timnya, gitu ya. Nah, ini yang menarik. Nah, kalau manage by head, ya kita sudah paham. Kita harus punya keterampilan planning, organizing, actuating, controlling, evaluating, Bapak Ibu. Atau bisa jadi mungkin PDCA, plan, do, check, action. Atau ada istilah lain PDSA, plan, do, study, action. Intinya semuanya itu adalah manage by head. Tentang bagaimana mengelola pekerjaan sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan organisasi, efektivitas pencapaian organisasi, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kita sadari bahwa dunia ini adalah dunia di mana ada dihadapkan kepada situasi manusia yang juga ingin diperhatikan, gitu ya. Mereka butuh diinspirasi, mereka butuh disupport, dilayani. Mereka bekerja atas dasar purpose, yang tadi saya bilang fulfillment, kontribusi dan segala macam. Maka ya mau tidak mau ada yang namanya lead by heart, manage by head, lead by heart. Nah, lead by heart ini bicara terkait dengan bagaimana pengelolaan manusia di dalamnya. Maka ada 5 keterampilan yang harus dimiliki. Ini sebagai kesimpulan, Bapak Ibu. Inspiring, menginspirasi, motivating, memotivasi, serving, melayani, empowering, memberdayakan, dan coaching, pendampingan, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari situ saya menghubungkan bahwa planning ini bagaimana caranya supaya rencana-rencana kerja itu ada rencana-rencana kerja yang menginspirasi, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana ketika kita mengorganisasi ini tidak hanya tentang persoalan membagi tugas. Kalau planning itu membuat rencana, betul ya, membuat rencana kerja, rencana harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Tetapi ini yang memotivasi, yang menginspirasi. Makanya from planning to inspiring, Bapak Ibu. Kemudian organizing ini tentang bagi tugas, bagi resources, bagi job desk dan segala macam. Nah, membagi job desk saja tidak cukup, tapi bagaimana caranya dari organizing menjadi motivating, sehingga setiap orang yang diberikan pekerjaan itu, tanggung jawab itu mereka tergerak untuk melakukan. Ininya from organizing to motivating, Bapak Ibu. Kemudian actuating bicara tentang masalah action. Bagaimana setelah bagi tugas itu dipraktekkan, dilakukan. Nah, peran kita di situ tidak diam, tapi serving, melayani. Memastikan bahwa tim kita action dengan cara bertanya. Contohnya misalkan, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, fasilitas apa yang perlu kita perbaiki untuk supaya Anda bisa bekerja dan sampai kepada tujuan Anda. Ini namanya serving. Nah, controlling to empowering. Kita tidak hanya mengontrol, memastikan pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan plan, tetapi di sisi yang lain, kalau kontrol kesannya adalah kita memata-matai, Bapak Ibu, ya, tetapi justru empowering di situ, ada pemberdayaan, ya, dan ini jadi memudahkan nanti. Kalau controlling harus selalu ada di mata kita, lepas dari mata kita, pekerjaan jadi buruk lagi, ini controlling. Tapi kalau empowering, bagaimana caranya supaya mereka itu punya kesadaran melakukan yang terbaik, Bapak Ibu, ini namanya empowering. Maka ada istilah from controlling to empowering. Terakhir Bapak Ibu, tentu saja adalah mengevaluasi, menilai. Nah, tetapi tidak hanya tentang menjudge orang ini benar, orang ini salah, kamu kurang bagus, ini tidak bagus, kamu tidak becus, kamu tidak pandai. Tetapi di situ ada unsur coaching, ada pendampingan, yang dimana kita punya target gimana caranya supaya orang ini di kemudian hari bisa menjadi lebih baik pekerjaannya. From evaluating to coaching, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Bapak Ibu mungkin sedikit pemaparan dari saya. Mas Angga masih hadir ya? Siap, Kang. Ya, kurang lebih sekitar 1 jam, nggak berasa ini. Ya, saya kira itu dulu Mas Angga. Saya kira mungkin bolehlah kita sambil diskusi nantinya. Saya kembalikan ke Mas Angga, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Rian untuk pemaparan yang luar biasa.
Bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi baru bergabung, silakan nanti bisa mengikuti sesi kita ini. Nanti akan kami berikan akses untuk rekamannya. Jadi jangan sungkan untuk berdiskusi. Silakan bagi rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah banyak pemaparan ya dari Kang Rian Martian. Ini untuk pengantar dari The 5.0 Leader. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin berdiskusi, ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin informasi-informasi lain, boleh silakan bisa langsung ataupun di kolom chat atau mau raise your hand juga boleh bertanya? Silakan Pak. Ya, saya Abimanyu Pak. Silakan Pak Abimanyu. Ya. Pak Abimanyu dari mana Pak? Saya dari Jakarta Selatan Tebet Pak. Oke, siap. Silakan Pak. Nah, ini yang VUCA tadi, apakah saat ini ketika kita mengalami COVID-19 masuk di mana, Pak? Karena ini yang menjadi masalah juga untuk dunia industri atau organisasi. Saya menemui satu kasus di salah satu perbankan, banyak branch manager katanya tidak berani mengambil risiko untuk memberikan kredit. Kredit Pak ya? Ya, jadi karena takut nanti banyak yang ngemplang, seperti itu. Jadi bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Baik. Pak Abimanyu ya. Mas Angga gimana? Langsung jawab apa kita? Boleh Kang sambil menunggu pertanyaan yang lain. Boleh. Baik Pak Abimanyu, ini pertanyaan menarik nih. Apakah COVID-19 masuk ke dalam kategori VUCA ini? Itu persis sekali Pak. Jadi salah satu dan kadang-kadang ya VUCA COVID-19 itu adalah bukti bahwa VUCA ini sedang terjadi di dunia saat ini gitu ya, termasuk di kita. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari situ, kita sadar betul bahwa ternyata memang VUCA itu terjadi. Dan apakah ini akan berakhir? Mungkin bisa jadi katakanlah misalkan kita sudah menemukan vaksinnya mulai tahun 2021, mulai didistribusikan, setiap orang bisa menikmati vaksinnya dan kemudian terbebas dari yang namanya pandemik ini. Tetapi VUCA belum tentu kita bisa keluar dari VUCA, karena bisa jadi ada sesuatu yang unpredictable yang akan datang lagi kepada menghadang bisnis kita. Ini adalah sebuah situasi yang Bapak Ibu semua harus kita sadari betul bahwa memang saat ini kita sedang ada dalam situasi VUCA. Nah, maka tadi rumusnya tadi Pak, kita butuh visionary, butuh kejelasan tujuan. Jadi kalau dalam istilah manajemen itu kan tujuan harus tetap, tetapi cara mencapai tujuan itu harus fleksibel, Bapak Ibu semua, yang harus agile tadi, gitu. Nah, terkait dengan tadi misalkan ada perbankan yang mereka enggan untuk memberikan kredit dan segala macam. Ini menarik. Nah, ketika perbankan itu tidak kemudian menyadari VUCA ini, ya mereka akan tergerus. Dalam prakteknya, saya hampir setiap hari, semakin sering, itu menemukan lewat WA, entah lewat WA atau SMS, tawaran kredit, Pak. Ya, mulai dari 1 juta, 5 juta, bahkan sampai 100 juta. Nah, artinya apa? Mereka lebih berani. Nah, karena mereka justru malah melihat saat pandemi ini, resesi ekonomi, orang butuh uang, kan begitu. Nah, artinya mereka yang menyadari VUCA ini justru malah responnya bukannya mereka takut, tapi justru malah melihat sebuah peluang. Begitu. Nah, ya inilah yang mungkin perlu kita sadari. Jadi kalau perbankan itu tidak agile melihat kebutuhan-kebutuhan itu, ya mereka ya akan, ya bisa jadi kan ketakutan kredit macet dan segala macam, ya akhirnya berhenti bisnisnya. Kalau mereka tidak memberikan kredit, ya mereka otomatis tidak akan bisa memberikan bunga kepada penabung kan. Nah, itu. Jadi balik lagi, VUCA sudah di depan mata kita dan cara pemimpin mengelola organisasi juga memang harus sudah dirubah. Begitu Pak Abimanyu. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke, Kang Rian mau tanya ke Pak Rian. Monggo, dari siapa? Ya, silakan Pak. Saya Fatma Pak. Ini menarik sekali ya.
jadi leader di era milenial ya. Ini saya mau tanya Pak, ini banyak yang kami rasakan di pengusaha, terutama di komunitas kami itu terjadi tidak di tempat saya aja, tapi di kawan-kawan saya. Artinya kan kita lagi istilahnya lagi ganti kepemimpinan dari top down ke bottom up. Betul. Top down ke bottom up. Nah itu sebelumnya pembatasan informasi, terus sekarang informasi kita istilahnya tidak kita batasi, tapi menariknya di sini Pak Rian justru terjadi fraud. Nah, mungkin ada kesalahan di tempat kami ya. Fraud akhirnya ada tim itu justru informasi ini justru malah jadi kompetitor itu Pak. Nah, mungkin butuh masukan Pak Rian, kira-kira dengan seperti ini kita harus bagaimana, informasi apa sih yang harus bisa share dan yang tidak di-share tuh Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Dari Mas siapa tadi? Fatma Pak. Fatma ya, Pak Fatma. Okay. Saya langsung jawab lagi ya Mas Angga ya. Ya, silakan Kang. Ya, jadi memang ini menarik ya, di satu sisi kita itu mau menyembunyikan informasi pun kita tidak bisa menyembunyikan informasi, itu sudah pasti, karena informasi itu bukan dicari sekarang tapi mendatangi kita. Ibaratnya misalkan contoh sederhana, urusan gaji itu kan tertutup sebetulnya ya. Artinya kita tidak harus tahu gaji teman kita, mungkin via transfer dan segala macam, tapi saya yakin teman-teman kita itu atau tim di bawah kita itu mereka sering tahu berapa gaji teman-temannya, bahkan mungkin mereka juga ngerti gaji atasannya. Padahal sebetulnya kita sudah tutup rapat gitu, karena mungkin dianggap nggak pantas lah untuk ceritakan hal semacam itu. Nah, ini adalah sebuah fakta. Artinya fraud itu bukan persoalan karena data itu dibuka atau ditutup ya, tetapi lebih kepada mentality. Karena perubahan tadi, situasi yang era digital, kemudian industri 4.0, kemudian satu lagi bicara terkait dengan VUCA ini nanti akan berakibat kepada iklim kerja. Nah, iklim kerja atau budaya kerjanya akan berubah. Jadi bukan karena terbukanya atau dibukanya informasi, tetapi karena memang iklim kerja yang berubah membawa kepada budaya kerja yang berubah. Gitu. Nah, kalau ada fraud ini, saya kira itu persoalannya bukan karena dibuka atau ditutupnya, tetapi mungkin karena ada bad attitude yang mungkin tidak terpantau oleh kita nantinya. Dan itu akan terjadi, maksudnya dibuka atau tidak pun fraud itu pasti akan terjadi. Nah, ada satu hal yang menarik, Pak, ketika membahas terkait dengan from planning to inspiring. Lebih detail ya. Nah, ini sebetulnya insya Allah di kelas lanjutan untuk Anda yang mungkin sudah memiliki buku, kita akan bahas nanti di pertemuan kedua itu terkait dengan from planning to inspiring. Jadi tadi misalkan muncul kompetitor, ya kompetitor itu berarti kan dia artinya dia pernah bekerja ke kita, akhirnya keluar, kan begitu. Nah, ketika kita bicara from planning to inspiring, nanti kita akan bahas bahwa salah satu hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah tentang purpose, tentang alasan keberadaan. Tentang alasan keberadaan. Artinya bisa jadi orang yang tadi kemudian dia tiba-tiba jadi pesaing itu, dia merasa bahwa ada sebuah purpose yang itu tidak terakomodasi di perusahaan kita gitu. Nah, ini kita bisa bahas besok. Jadi alasan seseorang bergabung dengan perusahaan kita itu bukan tentang apa dan tentang pekerjaannya bagaimana, bukan. Tetapi tentang why. Ya, setiap orang itu bekerja atas dasar why, alasan mengapanya. Nah, alasan mengapa ini saya agak susah ya menjelaskannya, tetapi insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ketika why kita sangat kuat, inilah yang membuat orang itu tidak lagi melirik perusahaan lain, apalagi mungkin membuka usaha karena menganggap bahwa perusahaan ini purpose-nya sama dengan perusahaannya dia.
Nah, gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu jawabannya sementara. Gitu, Mas Angga? Ya, itu Pak Fatma, semoga bisa memberikan pencerahan, inspirasi. Dan ini Kang Rian ada pertanyaan dari forum, dari kolom chat dari Pak Hardiman di Bogor. Ya. Jika kedewasaan dimasukkan dalam lead by heart, itu pada bagian mana? Seperti itu Kang pertanyaannya. Jika kedewasaan dimasukkan dalam lead by heart, pada bagian mana? Ini saya kurang memahami maksudnya. Jika kedewasaan dimasukkan dalam lead by heart, pada bagian mana? Pada bagian mana? Ini maksudnya apa ya? Mungkin tadi ada 5 bagian, mungkin masuknya di posisi yang mana seperti itu, Kang? Atau mungkin Pak Ardiman mau menyampaikan langsung. Jadi begini Pak, kalau yang berarti yang dimaksud adalah kedewasaan dari tim ya. Oke, mungkin maksudnya itu ya Mas Angga ya? Ya, mungkin seperti itu Kang. Jadi begini Pak, di dalam buku saya HRM 4.0 yang buku kuning itu yang tadi Mas Angga sampaikan, di situ membahas terkait dengan bagaimana meningkatkan kinerja atau meningkatkan kompetensi. Kompetensi seseorang itu dilihat dari satu, sudut pandang dia terhadap pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga adalah attitude. Nah, attitude ini sebetulnya adalah termasuk di dalamnya adalah sikap kedewasaan ini. Jadi kalau kita bicara kedewasaan ini sebetulnya masuknya ke dalam konteks pengelolaan manajemen sumber daya manusianya, Pak. Sebagai individu, jadi harus dimunculkan kedewasaannya itu. Nah, kalau dalam konteks lead by heart, ini dalam artian bagaimana kita mengelola mereka itu kan dalam artian supaya mereka itu match dengan tujuan organisasinya. Karena organisasi ini kan tidak bisa terlepas dari SDM yang bersama dengan kita gitu. Nah, itu masuknya nanti kalau kedewasaan ini masuknya ke performance management, Pak. Mungkin masuknya ke coaching nanti kalau misalkan dimasukkan ke dalam 5.0 tadi, mengcoach supaya mereka lebih dewasa gitu, atau ke empowering supaya mereka itu diberikan kepercayaan, kemudian diberikan kesempatan sehingga nanti mereka lebih bisa punya responsibility ya terhadap pekerjaannya dan muncul kedewasaan. Begitu Pak Hardiman ya. Ya, Pak Hardiman. Ya. Oke, itu Pak Hardi, semoga bisa memberikan pencerahan juga. Kemudian ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Mau tanya, Pak. Bisa kok mau tanya? Silakan. Pak. Ya, dari Pak Andri, Pak. Pak Andri. Pak Andri, silakan Pak Andri. Ya, ini kan berkaitan dengan yang tadi ada di kolom past and future, bahwa ada perbedaan antara yang lama dengan yang milenial. Kalau yang milenial itu kan lebih banyak bekerja di diri sendiri, kemudian menentukan karirnya sendiri. Sedangkan posisi yang sekarang kami hadapi sebagai seorang sales, itu kan kebanyakan hampir 96% itu rata-rata kaum milenial, ya sekitar hampir 90%, sisanya diisi generasi Z sama generasi X. Iya. Kemudian kalau kita menganut pada fiturnya sekarang itu mereka kan banyak tidak mau terikat. Betul, Pak. Atau mereka ingin menentukan dirinya sendiri, karakternya generasi Y. Iya. Nah, bagaimana dengan sedangkan kondisi di perusahaan kami itu masih top down, artinya lebih konvensional, lebih dominan ke bos itu kalau di pemimpin atas kami. Tapi saya sebagai supervisor sales ingin menerapkan atau mengombinasikan antara SOP perusahaan dengan karakter milenial. Jadi yang tidak terikat dengan banyak aturan. Kalau saya pakai posisi dengan flat organisasi itu bagaimana, Coach? Ya. Apakah saya harus pakai sistem holakrasi yang bisa kita sambungkan antara X sama Y? Itu mohon sarannya, Coach. Iya, ini menarik nih Pak pertanyaan ini karena memang kita itu kan ketika masuk ke dunia nyatanya kan tidak semuanya milenial Pak ya, ada generasi X, ada generasi Y, generasi Z gitu. Nah, bagaimana menghadapi ini? Ya memang mau tidak mau sebetulnya cepat atau lambat kita tuh akan masuk ke wilayah ya
ya tadi karena akan generasi milenial juga akan suatu saat akan memimpin, mereka juga punya style kepemimpinan sendiri, maka secara otomatis lama-kelamaan nanti ya struktur organisasi itu tidak lagi struktur organisasi air terjun atau piramida, tetapi mungkin holokrasi tadi, atau di buku lain saya sebutkan sebagai struktur organisasi spaghetti, Bapak Ibu ya, artinya saling berjejaring itu. Nah, tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa ini butuh komitmen, Pak. Tidak bisa parsial, artinya parsial itu separuh-separuh, separuh lagi ingin melakukan, separuh lagi tidak. Itu nanti harus ada komitmen bersama. Nah, komitmen bersama itu tentu saja memang tidak bisa memuaskan setiap orang ya. Misalnya begini, ketika kita mulai menerapkan struktur organisasi yang flat atau flat organization tadi, mungkin ada sebagian besar, tergantung. Kalau di situ milenialnya dominan, bisa jadi mungkin banyak yang setuju dan sebagian kecil tidak setuju. Tetapi memang mau nggak mau ya, memang ada dalam tanda kutip ada yang dikorbankan, meskipun tidak persis jadi korban ya, hanya tentang mungkin budayanya akan sedikit berubah saja. Tetapi saya kira ya memang kita harus mau memilih nantinya. Tinggal kita lihat hitung-hitungan lah Pak. Maksudnya begini, kalau emang katalah ternyata di situ para milenialnya lebih banyak, ya mulailah dikenalkan dengan agile organization tadi. Salah satunya dengan flat organization gitu. Tetapi balik lagi karena ini budaya ya, artinya budaya itu mengelola orang itu tidak seperti menginstal komputer ya. Artinya laptop mau diinstal dengan program tertentu, tinggal colokin flash disk, install, selesai gitu. Tapi orang ini kan butuh proses. Kalau di dalam dunia SDM itu manajemen sumber daya manusia ya, manusia itu sebelum dia menjadi sebuah behavior, perilaku, itu kan melalui 4 tahap. Tahap pertama adalah membangun awareness, kesadaran. Dunia sudah berubah, kemudian manajemen sudah berubah, customer juga sudah berubah, maka manajemen juga harus berubah. Nah, ini harus disadarkan dulu, ini bangun yang namanya awareness. Nah, setelah awareness itu kemudian dikasih tahu yang barunya yang seperti apa. Ini berarti to do, diajarkan, to do dan to know. Nah, setelah tahu yang baru, kalau sudah awareness diajari yang baru, dia pasti oh iya menarik juga ya yang baru ini gitu. Nah, tetapi mungkin ada rasa takut. Tapi bisa nggak ya dengan cara yang baru ini? Nah, masuk ke level yang ketiga, itu level motivation. Di level motivation itulah sebetulnya kita itu tantangan terberatnya. Karena di situ kita akan terus mungkin merempet lagi ke cara lama, ingetin lagi ke cara baru, nyempet lagi ke cara lama, inget lagi ke cara baru, sampai akhirnya masuk ke fase yang keempat, yang menjadi fase behavioral. Sudah menjadi budaya baru, Pak. Nah, gitu. Jadi kembali lagi kesiapan kita, tetapi balik lagi, nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana kesiapan para pemimpinnya. Kalau pemimpinnya oke, kita terapkan sistem ini, maka ya itu akan lebih cepat. Tetapi satu lagi Pak yang saya perlu diingatkan adalah ada yang namanya learning curve ya, kurva belajar. Jadi ketika sebuah budaya baru, cara baru, kepemimpinan baru diterapkan di dalam sebuah organisasi, itu akan selalu menghadapi kurva penurunan dulu, parabola. Kemudian nanti akan berangsur-angsur menanjak, bahkan mungkin lebih tinggi performance-nya dibandingkan dengan cara lama. Nah, kadang-kadang kita tidak sabar dengan kurva yang menurun terlebih dahulunya itu. Nah, itu. Kurang lebih begitu, Bapak. Ya, Coach. Jadi mungkin bisa dilengkapi juga ya, Coach ya. Yang kemarin saya ikut di Agile Fundamental. Salah satunya itu memang harus mindset-nya dari seorang leadernya harus dirubah. Iya, betul. Salah satunya ada tiga poin yang kemarin saya tangkap itu, yaitu Agile leadership, yaitu komunikasi, komitmen, kemudian kolaborasi gitu ya. Kolaborasi, betul. 3C itu menjadi modal dasar ketika kita bicara membangun agile team. Komunikasi, kolaborasi, komitmen, kolaborasi. Iya, betul. Nah, itu yang paling susah kan komitmennya, Pak. Iya. Memang sekarang kita memang lagi membangun komitmen dari bawah ke atas. Jadi kita selaraskan dulu, kita komunikasikan dulu apa tujuannya dulu, kemudian kita komitmenkan, kemudian bagaimana aktuasinya itu melalui kolaborasi gitu kerja. Betul Pak, begitu.
Oke, Ya, ya, makasih tapi Kang. ya, cuman kembali lagi prosesnya lumayan dinikmati, Pak. Nanti ada kurva Ya, belajarnya itu terjadi ya. kurva belajar itu tadi ya. Betul, betul, Oke, betul. siap Coach Kang Rian. Makasih nih. Sama-sama. Ya, semoga bermanfaat Pak Andri Susanto. Kemudian ini Pak dari kolom chat dari Pak Doli Bantoro, Pak. Jadi tadi disampaikan bagaimana cara-cara memimpin generasi milenial. Nah, di sini ditanyakan bagaimana bila para milenial yang memimpin organisasi itu seperti apa Kang cara memimpinnya kira-kira? Jadi para milenial memimpin ya. Iya. Ya, ini mungkin di sini yang bertanya mungkin milenial juga kali ya. Ya, sebetulnya memang 5.0 ya 5.0 ini sebetulnya adalah kepemimpinan milenial untuk generasi milenial di era milenial. Jadi ya harusnya ya tinggal praktekkan saja apa yang, dan menurut saya ya memang sudah karakteristiknya memimpinnya begitu. Contoh sederhana begini ya, saya ketika bekerja di sebuah rumah sakit, saya tawarkan, teman-teman mau nggak jadi kasih itu selevel supervisor, itu kebanyakan nggak mau. Kenapa nggak mau? Dia bilang, Pak, nanti kalau saya jadi kasih itu saya jadi jauh sama teman-teman gitu. Nanti saya dijauhi sama teman-teman, malah dibenci, jadi saya tuh jadi bos dan segala macam. Mindset mereka adalah manajemen itu dia orang-orang yang tidak nyaman dengan standar manajemen yang seperti itu gitu. Ya karena memang mereka tidak punya referensi. Nah, padahal sebetulnya gaya mereka adalah mereka yang suka bareng-bareng sama temennya. Kok tiba-tiba memimpin, itu kok kayaknya malah akan jadi, saya membuat musuh di dalam lingkungan yang nyaman saya gitu. Nah itu, jadi justru para milenial itu mereka akan nyaman dengan pola kepemimpinan yang 5.0 yang tadi saya sampaikan. Mereka tidak harus jadi bos, mereka cukup menjadi pelayan bagi teman-temannya. Sama dengan pekerjaan seperti biasanya, hanya saja dia menjadi leader. Nah, leader itu seperti kapten di dalam sebuah tim, Bapak Ibu sekalian. Jadi kapten itu dia sama-sama bermain, cuman dia diberikan kepercayaan lebih oleh atasannya dan oleh timnya, gitu. Dan ini pas sebetulnya. Jadi justru malah bagi milenial seharusnya lebih mudah menerapkan gaya 5.0 leader ini bagi mereka karena memang sudah klop dengan karakteristik dan jiwa mereka. Begitu, Mas Angga? Mas Angga masih hadir? Maaf ke unmute Pak. Oh iya. Jadi ini Kang dari Pak Hardiman menanyakan tentang bentuk organisasi. Iya. Kalau pada zaman dulu kan bentuk organisasi seperti segitiga seperti itu Kang, dari atas ke bawah seperti itu. Nah, yang ideal untuk struktur organisasi zaman now itu seperti apa Kang? Ya. Jadi yang ideal adalah yang ini Pak, yang fleksibel Pak. Ya, saya memang menyampaikan apa adanya karena begini, struktur itu biasanya setelah struktur itu ada yang namanya tugas, tanggung jawab, wewenang ya. Nah, saya lebih kita kalau saat ini ketika kita buat struktur yang kaku itu nanti orang hanya fokus kepada pekerjaan-pekerjaan dia. Padahal eranya adalah saat ini adalah era-era kolaborasi, era-era kolaboratif, di mana mungkin struktur itu akan menjadi berjejaring. Jadi begini, kenapa sih muncul struktur organisasi segitiga? Mungkin yang dimaksud segitiga itu piramida ya, dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, atau mungkin air terjun. Karena memang di industri 1.0, 2.0, sampai kepada titik 0, yang dibangun adalah pekerjaan keteraturan. Artinya pekerjaan itu ya sudah template-nya begitu gitu. SOP-nya ya begitu gitu. Nah, sementara pekerjaan era sekarang ada banyak pekerjaan yang mulai bergeser, meskipun mungkin masih tetap ada pekerjaan-pekerjaan di industri-industri tertentu yang memang masih menerapkan itu dan memang harus begitu. Nah, gitu ya. Tapi ada, kalau kita bicara sekarang, itu pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang dinamis.
Artinya mulai dari jadi matriks gitu ya. Artinya matriks itu kita itu tidak hanya berkomunikasi dengan atasan, tapi dengan bawahan, kadang-kadang juga dengan divisi yang lain. Nah, sehingga struktur yang bentuk segitiga tadi itu menjadi kaku dan susah. Karena misalkan kita butuh koordinasi dengan divisi yang lain, harus melalui atasan dulu. Jadi nggak agile nantinya. Nah gitu. Jadi apapun bentuk strukturnya, yang terpenting adalah bagaimana struktur itu membangun sebuah fleksibilitas yang memungkinkan orang menjadi kolaboratif. Gitu. Nah, maka fokusnya bukan hanya tentang kepada job desk nanti. Bedanya. Karena kalau job desk kan pokoknya kamu operator mesin ini, tugasmu adalah memastikan mesin ini berjalan, kalau benang nggak ada yang kusut, nggak ada yang putus dan segala macam, cara mengerjakannya begini, sudah template, keteraturan. Karena proses. Atau kemudian bergeser kepada inovasi. Kalau kamu bisa menemukan cara yang lebih bagus, silakan lakukan. Tanpa ada sebuah kolaborasi. Nah kalau sekarang kan nggak bisa pekerjaan begitu itu. Ya, artinya ada unsur kolaborasi dan segala macam. Maka mulai bergeser dari job desk menjadi ada istilahnya itu role. Role itu peran. Peranmu adalah ini, cara mengerjakannya sangat fleksibel gitu. Nah, ini kurang lebih begitu. Tetapi perlu dipahami Bapak Ibu bahwa kita harus kembali lagi kepada industrinya masing-masing. Ya, artinya tidak bisa serta-merta, oh besok berarti dari yang namanya segitiga atau misalkan katakanlah piramida geser langsung ke flat organization. Ya, kalau tidak betul-betul ada sebuah proses dipersiapkan, ya nanti bisa kekisruhan tuh di dalam organisasi gitu. Jadi emang harus disesuaikan dengan fase yang tadi, awareness-nya, kemudian mengajar di knowing dan doing, kemudian nanti dimotivasi sampai akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan baru. Begitu, Mas Angga. Terima kasih Kang Rian sudah menanggapi. Kemudian ini ada dua pertanyaan yang hampir serupa Kang, dari Pak Farid dan Pak Radian. Ini menanyakan tentang poin controlling dan empowering yang tadi dijelaskan, yang merupakan unsur dari manage by head dan lead by heart. Dari Pak Farid menanyakan bagaimana cara mengkombinasikan antara controlling dan empowering untuk memimpin tim milenial. Sementara kalau dari Pak Radian menanyakan itu maksudnya antara controlling dan empowering, apakah controlling diganti dengan empowering atau bagaimana Kang? Seperti itu. Baik, ini saya coba munculkan lagi yang slide tadi ya, 5 kompetensi seorang leader, ada manage by head, lead by heart. Ini dua-duanya adalah tidak bisa terpisahkan. Satu, kalau manage by head fokus kepada pekerjaannya, kalau lead by head, lead by heart fokus kepada orang-orangnya. Nah, saat ini kita tidak bisa memisah. Kalau dulu misalkan bodoh amat sama manusia, kalau mau kerja, ayo ikutin caranya. Kalau nggak mau kerja, silahkan pergi. Karena kan begitu, karena fokusnya kepada pekerjaan. Nah, sekarang ini kalau kita modelnya begitu, bisa dipastikan orang-orang akan lari dan nggak mau kerja bareng sama kita. Kan begitu. Karena eranya berbeda. Maka dua modal ini, atau saya bilang dua modal pemimpin ini tidak boleh lepas. Nah, ketika kita bicara controlling akan tetap, karena controlling itu kan bicara tentang memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu ataupun prosesnya dan hasilnya sesuai dengan planning kita. Kan begitu, dari sisi pekerjaan. Nah, cuman supaya controlling ini tidak terkesan atau tidak terasa seperti dikomandoi as a boss, seperti seorang bos, justru malah seharusnya kan di empowering. Empowering itu berarti apa? Memberdayakan mereka supaya mereka itu tidak harus selalu dikontrol, diawasi gitu. Nah, ini berarti kemanusiaannya. Jadi kalau manusia itu dia sudah empowering, sudah berdaya, bahasa lainnya dia sudah menjadi punya otonomi. Otonomi itu bukan berarti kemudian kebebasan ya, tapi dia punya kemandirian tanpa dikontrol, tetapi hasilnya sesuai. Nah, ini kan bagus. Itu Mas Angga. Jadi dan Pak Farid ya. Jadi yang maksud dengan controlling empowering ini bukan sesuatu controlling diganti dengan empowering. No.
mengontrol, tapi caranya dengan empowering. Empowering. Caranya dengan empowering. Jadi empowering itu memberdayakan. Ayolah kamu pasti bisa kok. Ini caranya begini. Kamu dimunculkan kemandiriannya, dimunculkan tanggung jawabnya. Kan begitu ya. Itu yang dimaksud dengan empowering. Begitu Mas Angga. Siap Kang, terima kasih. Ya. Kemudian silakan Bapak Ibu yang mungkin masih ingin berdiskusi secara langsung dengan Kang Rian atau ingin menanyakan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Jadi di sini menarik sekali. Ini tadi kayaknya ada dari Mas Johan ini, Mas Angga, saya sedikit singgung ya, coaching seperti apa yang dilakukan oleh Kang Rian terhadap tim. Oh iya, mohon maaf Kang. Boleh langsung ditanggapi, silakan Kang. Saya dengan tim termasuk dengan Mas Angga dan segala macam, saya hampir tidak mengontrol pekerjaan setiap hari ya. Jadi yang saya lakukan di awal itu adalah teman-teman kita punya goal bulan ini seperti ini ya. Kemudian di awalnya memang sudah bagi peran, misalkan ada bagian advertiser, kemudian ada bagian web developer, ada bagian desain dan segala macam. Semuanya itu mereka punya kompetensi, punya keterampilan gitu ya. Nah, tidak diarahkan satu persatu hari ini mau ngapain. Kita cukup dengan bulan ini goal kita apa? Jual bukunya sekian, kemudian trainingnya harus sekian, kemudian follower IG-nya sekian dan segala macam. Nah, ini ada Mas Angga mungkin saksi dan buktinya ya. Jadi nggak ngontrol setiap hari. Maksudnya tidak nugasi setiap hari. Caranya bagaimana terserah, karena Anda punya kompetensi masing-masing begitu. Nah, jadi lebih enak tuh ada sebuah why yang dibahas terlebih dahulu. Ya ini sebetulnya tadi balik lagi ke Mas Johan ya. Jadi tahapan-tahapannya tidak langsung ke coachingnya, tapi ada why-nya jelas, kemudian prosesnya jelas, sehingga nanti di belakang itu ya enak jadi prosesnya gitu. Nah, kalau kita bicara coaching seperti apa ya, coaching ini kan bicaranya pendampingan kan. Artinya ya di situ bicara coaching itu ada unsur training. Oh ya, mungkin perlu kita pahami apa bedanya antara coaching dengan ada training. Training itu membuat seorang tidak bisa jadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Begitu. Kalau coaching itu adalah bagaimana menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu didayagunakan kepada pekerjaan-pekerjaannya. Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana cara melakukan coaching, ya sebetulnya berarti diasumsikan tim kita itu sudah skillful, sudah punya keterampilan, sudah punya pengetahuan, tinggal diarahkan, ini jobmu, ini pekerjaanmu, silakan dengan keterampilan yang kamu kuasai, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Begitu Mas Johan, mungkin mudah-mudahan jawabannya bisa sesuai dengan harapan. Ya, semoga bisa. Ya, terima kasih Kang Rian. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Johan. Kemudian ini dari Ibu Margareta Yohanes. Dari pertanyaan beliau, bertanya kalau tim kerja itu ada yang generasi X, Y, dan Z, Kang. Jadi campuran. Bagaimana cara memimpin yang baik yang bisa memunculkan sense of belonging-nya dari lembaga beliau? Karena ternyata 90% tim beliau itu perempuan, di mana perempuan itu lebih cenderung ke main perasaan, gitu Kang. Ya, Mbak apa Bu ya? Mbak kali ya, Mbak Margareta. Oh ya, Mbak Margareta. Jadi sebetulnya yang perasa itu tidak hanya perempuan ya, tapi laki-laki juga. Cuman bedanya kalau perempuan itu ekspresif, kalau laki-laki enggak. Jadi sebenarnya semuanya juga perasa. Ini yang perlu kita samakan persepsinya. Nah, kemudian kalau katanya di organisasi kita ada generasi S, generasi Y, dan generasi Z, bagaimana cara memimpin yang baik? Cara memimpin yang baik adalah cara pemimpin yang kita lihat dominannya di situ di mana. Gitu ya. Ada istilahnya dalam ilmu manajemen itu apa ya? Saya lupa ya. Tapi kepemimpinan yang fleksibel, artinya kepemimpinan fleksibel itu kita lihat situasinya. Kita lihat situasinya seperti apa. Ya, apakah membutuhkan
kadang-kadang kita butuh menjadi seorang servant, pelayan. Kadang-kadang kita butuh transformation, yang gitu kita butuh membina, membimbing dan segala macam. Tapi kadang-kadang kita juga butuh transactional leadership. Transaksional itu kalau kamu di situ ada ancaman, ada reward, ada punishment, itu juga sangat memungkinkan. Gitu. Tetapi kalau kita kembali lagi ke era sekarang ini, iya sebetulnya mungkin kalau generasi X adalah mereka yang lebih nyaman ketika dicontohin, ketika mereka itu dikasih pekerjaan-pekerjaan yang pasti, gitu ya, dengan pekerjaan yang pasti dan terukur, prosesnya berulang dan segala macam. Mungkin begitu, karena kecenderungan umumnya kan generasi X begitu. Tapi ketika ketemu dengan generasi Y dan generasi Z, itu mereka itu justru malah selalu tertentang untuk melakukan hal-hal yang baru. Nah, berikan aja kesempatan, misalkan kamu mau nyoba pekerjaan ini nggak 2 bulan atau sampai 6 bulan ke depan ya. Nanti kalau udah oke, nanti mungkin 6 bulan berikutnya kita tawarkan pekerjaan yang lain dan segala macam. Nah, ini mungkin salah satu style yang bisa digunakan Mbak Margareta, gitu ya. Jadi sangat sesuai dengan situasi dan kondisinya sebetulnya. Begitu Mas Angga. Oke, terima kasih Kang Rian. Ya, silakan. Saya Margareta. Tadi kalau jawabannya Coach seperti itu, apakah tidak terkesan sebagai pemimpin kok berubah-berubah begitu ya? Dan treatmentnya ini yang saya alami, karena kadang saya berusaha menjadi pemimpin yang fleksibel. Cuman kadang tim saya justru merasa, loh kok kalau sama si A kok begini, kalau sama si B kok gini, kok pilih kasih ya, kok nggak sama ya, aturannya kok berubah-berubah ya. Jadi itu kesannya seperti itu loh Coach. Kalau di secara umum kebanyakan di generasi mana, X, Y atau Z? Untuk sekarang sih banyak yang di Z. Cuman justru yang di generasi X ini justru yang hanya 2 orang, 2 atau 3 orang ini yang justru jadi kayak pentolannya gitu loh, karena faktor usia kan. Faktor usia. Iya. Ya. Jadi saran saya sih sebetulnya kalau tadi kan mungkin jawabannya kan normatif karena memang tidak secara spesifik memahami situasi ya Mbak ya. Nah kalau dalam situasi Mbak Margareta ini ya menurut saya ya coba dengan pendekatan yang 5.0 yang tadi. Jadi misalnya bicara tentang nanti mainnya dengan ada kepemimpinan, ada teamworknya nanti ya Mbak ya. Jadi masuk kalau kepemimpinan 5.0, teamworknya dengan agile management nantinya. Dengan itu udah menurut saya udah cukup bagus tuh. Kalau agile management udah pernah belajar ya? Belum itu Coach. Oke. Jadi agile management itu gini. Generasi Y dan Z ini dia punya karakteristik, dia itu sebetulnya kreatif ya. Artinya punya banyak ide dan segala macam. Kadang-kadang mungkin mereka itu kalau nggak ditanya sih memang mereka nggak cenderung menjawab, tapi kalau ditanya atau difasilitasi, mereka akan banyak ide kreatif, inovatif yang bisa keluar dari mereka. Gitu. Nah sebetulnya justru dengan adanya generasi Y dan Z ini harusnya banyak hal-hal baru dan terbarukan di dalam organisasi kita sebetulnya. Iya, memang. Kebetulan kan organisasi saya itu lembaga pendidikan Coach. Jadi PAUD, lembaga pendidikan anak usia dini. Jadi memang sebetulnya untuk pembelajaran online kami banyak mendapatkan kreativitas dari tim kami yang generasi Z ini gitu loh. Cuman tantangannya adalah yang generasi X ini yang merasa, aduh kok gitu sih, aduh ya yang menjadi penentang, terus akhirnya jadinya ya itu yang seperti yang Coach bilang, generasi Z-nya jadi yang daripada nanti aku dimusuhi ya udah deh aku diem aja deh gitu. Padahal saya tahu mereka itu justru pemikirannya yang kreatif, out of the box, itu yang bikin anak-anak justru kan tertarik kan. Kalau anak usia dini gitu kan memang harus yang gila gitu loh gurunya. Makanya itu yang jadi dilema saya juga. Yang harus menyesuaikan berarti sebenarnya yang generasi X-nya itu dia itu kan
sekarang eranya adalah era milenial ya kan. Ibaratnya begini. Jadi jangan paksa anak-anak sekarang hidup di zaman masa lampau. Iya, betul. Yang ada adalah mereka yang hidup yang lahir di masa lampau, kan mereka tuh sekarang tuh nebeng di dunianya generasi yang baru kan. Jadi nggak bisa tuh anak baru ditarik dengan sistem lama, yang ada adalah orang lama yang mengikuti sistem baru. Harusnya nah begitu. Itu yang memanage untuk yang lama ke barunya itu yang ya ada manajemen konflik nantinya di situ ya. Iya sih gitu sih. Iya. Tapi memang itu dalam tanda kutip memang ada dalam tanda kutip sekali lagi ya, ada yang dikorbankan, artinya dikorbankan itu mereka mau mengalah. Gitu, harusnya begitu. Endingnya memang jadi harus kayak tunduk otoritas gitu sih, Coach. Sebetulnya gini, kalau generasi Y dan Z itu lebih susah untuk diajak ke lama, tarik ke belakang. Kenapa? Karena mereka itu kan begini, mereka biasa hidup dengan kreatif, inovatif, informasi deras ngalir ke mereka. Misalnya itu ya, tiba-tiba di tempat kerja semua yang di luar itu tidak bisa mereka dapatkan. Itu kan tidak nyaman tuh, nggak klop antara hidup mereka dengan pekerjaan mereka. Padahal kalau kita perhatikan di buku 5.0 itu disebutkan bahwa justru tempat kerja itu adalah rumah keduanya mereka sebetulnya. Artinya harusnya dunia kerja itu dunia yang dibuat semirip mungkin dengan lifestyle-nya mereka di luaran sana. Gitu. Nah, generasi X pun kan sebetulnya mereka menikmati lifestyle gaya sekarang kan sebetulnya. Betul. Cuman mereka tidak mau terlibat di dalamnya kan? Iya, betul. Nah, yang paling mudah sebetulnya adalah menarik generasi lama itu untuk mulai hidup di masa sekarang, karena ya memang kehidupannya udah yang sekarang gitu. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Ya, iya sih. Gitu. Kalau kita boleh memilih ya artinya menarik saja yang generasi X, bahkan mungkin baby boomer suruh belajar IT ketimbang orang anak sekarang mengerjakan cara kerja pola lama, itu akan membosankan bagi mereka. Iya, cuman ya itu konfliknya jadi ya di situ sih, Coach. Iya. Tapi konflik itu menarik kok. Ya, justru malah no problem is a problem. Nggak ada masalah itu tuh justru malah masalah. Ya. Untuk hidup gitu ya, Coach. Gitu, betul. Dinamikanya justru malah di situ. Oke, Coach, thank you. Oke, sama-sama. Mas Angga, ini kita batasi sampai jam 10 ya. Siap, Kang. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Yang pertama kembali dari Pak Andri Susanto ini, Bang. The Start with Why. Apakah berarti ini memunculkan inspirasi dari diri sendiri? Seperti itu, Kang. Oke, ini kita bahas sebenarnya di sesi lanjutan ya, membahas ciri atau kompetensi yang pertama, menjadi pemimpin yang menginspirasi. Ini akan kita bahas. Jadi inspirasi ini memang berangkat dari reason for being. Kenapa sih organisasi kita harus ada? Kenapa sih unit divisi kita harus ada? Termasuk kenapa sih kamu itu harus ada di sini? Ini yang kita sebut inspirasi. Inspirasi tidak yang terkuat adalah ketika perusahaan itu bisa memunculkan reason for being atau alasan keberadaan sendiri. Gitu. Kalau Simon Sinek dia menyebutkan di With Why ya, bukunya itu mencontohkan apa sih yang membuat Apple itu bisa begitu sangat kuat dibandingkan dengan pesaingnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi produk, mungkin Apple itu ya baterainya boros, harganya mahal. Dari sisi performa juga yang mungkin tidak jauh berbeda dengan produk-produk Android, bahkan mungkin sebagian ada yang lebih bagus. Tapi kenapa ada orang mau antri-antrian, panas-panasan untuk mendapatkan sebuah produk Apple yang harganya bisa jadi mungkin 10 kali lipat lebih mahal. Nah, itu yang menarik karena memang orang tuh bukan membeli apa dan bukan membeli bagaimana, tapi ada why di balik dari Apple itu. Nah, ketika sebuah perusahaan itu bisa membangun why-nya yang sangat kuat, itu justru akan menarik orang-orang dengan why yang sama untuk bergabung dengan perusahaan.
Nah, ini menarik, Pak. Jadi itulah yang disebut sebagai kepemimpinan yang menginspirasi. Jadi pemimpin yang dia itu punya alasan why terlebih dahulu sebelum mengajak timnya untuk melakukan apa dan bagaimana cara mengerjakannya. Begitu. Ini konteks sederhana dari why-nya ini. Begitu, Mas Angga. Ya, masih ada satu lagi, Kang. Siap. Ini dari Pak Alfi NS Ahmad. Ya. Bagaimana cara memimpin tim yang awalnya sama-sama sebagai staff, dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi konflik atau perbedaan pendapat? Iya. Jadi, ya, tadi pertanyaan bagaimana cara memimpin tim yang awalnya dulu sama-sama staff, jadi berproses akhirnya sampai di level manajer mungkin kan seperti itu. Iya. Terus terjadi konflik perbedaan pendapat, itu apa yang harus dilakukan? Oke, jadi sebetulnya tidak ada yang salah ya dengan konflik perbedaan pendapat. Yang terpenting adalah kita punya tools yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah itu. Dan kita sama-sama menyadari bahwa masalah itu atau konflik itu menjadi bagian dari pekerjaan. Itu yang harus kita pahami. Jadi konflik itu dimanapun mau ada, mau pakai style manajemen manapun, gaya kepemimpinan apapun, tetap ada istilah manajemen konflik di situ. Nah, karena ada manajemen konflik, maka sebetulnya ada tools atau ada media yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Itu satu. Yang pertama tadi terkait dengan apa, Mas Angga, sebelum ke konflik itu? Dulunya sama-sama staff, Kang. Lalu Nah, kalau sama-sama staff, inilah menariknya di 5.0 itu. Jadi ketika seseorang diangkat menjadi seorang pemimpin, dia tidak harus menjadi seorang yang seolah-olah jadi komandan. Tidak harus. Justru malah di situ dia menjadi pemimpin yang kolaboratif tadi. Pemimpin yang kolaboratif, yang dia justru malah seperti kapten. Kan sama-sama pemain juga. Sederhananya begitu. Begitu, Mas Angga. Oke, terima kasih Kang Rian. Kemudian ini sudah belum ada yang bertanya lagi untuk sampai detik ini, Kang. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan. Kita masih ada 7 menit lagi sampai jam 10. Atau dari kalian mungkin kita ada coba informasi buat informasi penutup aja kali ya, Mas ya. Oke, boleh, Kang. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini sudah cukup malam ternyata. Saya sih insya Allah masih semangat, tapi mungkin Bapak Ibu semua saya takutnya nanti terlalu malam. Mungkin saya coba buat sebuah kesimpulan ya, bahwa tadi saya di awal menyampaikan situasi kita memang saat ini berbeda dengan situasi di era-era sebelumnya. Nah, karena situasinya berbeda, maka sebenarnya kita juga membutuhkan cara memimpin yang berbeda dan membutuhkan karakteristik kepemimpinan yang berbeda. Nah, apa yang hari ini saya sampaikan Bapak Ibu semua tadi terkait dengan 5 kompetensi seorang leader ya, from planning to inspiring, from organizing to motivating, from actuating to serving, from controlling to empowering, terakhir from evaluating to coaching. Ini memang kalau dibahas satu persatu di waktu yang 2 jam ini sepertinya mungkin tidak akan cukup ya. Nah, tapi Bapak Ibu semua, nanti Bapak Ibu semua silahkan bagi Anda yang mungkin sudah memiliki bukunya, besok di hari Rabu ya Mas Angga ya, di hari Rabu. Jadi Rabu dan Jumat ada 5 pertemuan berikutnya kita akan membahas satu persatu gitu. Ya, online course managing millennial ini mungkin 6 sesi pertemuan. Sesi pertamanya sudah kita selesaikan. Oh, Selasa ya? Ya, Selasa. Selasa dan Jumat. Oh betul, Selasa dan Jumat. Jadi hari ini kita selesai dulu leadership arsitekturnya, termasuk pengetahuan umum terkait dengan 5 kompetensi penting dari leadership. Nah, nanti tanggal 17, 20, 24, 27, dan 1 Desember kita akan bahas satu persatu. Bagaimana menginspirasi, bagaimana memotivasi, bagaimana menjadi servant leadership, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, mengcoach tim kita, sampai kepada mengevaluasi
dan endingnya adalah lead the leaders atau menciptakan pemimpin-pemimpin baru di bawah kita. Karena salah satu keberhasilan dari seorang pemimpin adalah menciptakan pemimpin baru sebagai penggantinya dia. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, dan terakhir saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Coach Fahmi ya, hanya pemimpin yang punya keterampilan menginspirasi, memotivasi, melayani, memberdayakan, dan mendampingi tim yang menciptakan tim yang hebat. Kebetulan beliau memberikan kata pengantar atas buku The 5.0 Leader ini. Saya kira itu Mas Angga. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau hari ini saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan secara mendetail. Mungkin lain waktu kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, atau mungkin bisa kita bahas di grup WA yang sudah ada, kalau memang sudah ada grupnya ya. Saya kira itu Mas Angga, terima kasih, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Coach Rian. Ya, sebelum kita menutup acara sesi bedah buku pada malam hari ini, ada door prize Bapak Ibu sekalian, untuk khusus akan kami bagikan kepada Bapak Ibu yang dari tadi aktif berdiskusi bersama kami, dan kami pilih juga yang bisa ikut sampai akhir sesi pada malam hari ini. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada Bapak Abimanyu Sudarwo. Bapak mendapatkan buku The 5.0 Leader. Selamat untuk Bapak Abimanyu karena sebagai penanya pertama dari sesi kita pada malam hari ini dan masih aktif mengikuti sampai detik terakhir ini. Kemudian yang kedua, selamat kepada Bapak Doli. Ya, Bapak Doli selamat karena Bapak juga mendapatkan buku The 5.0 Leader khusus dari Supersonality Institute dan dari Coach Rian Martian, karena Bapak juga tadi sudah bertanya dan mengikuti sampai akhir sesi ini. Dan kemudian ada juga kami bagikan t-shirt khusus, t-shirt HRM khusus untuk 2 orang. Yang pertama kami berikan kepada Bapak Andri Susanto. Selamat Bapak Andri Susanto, kami berikan door t-shirt HRM. Dan t-shirt yang kedua, t-shirt spesial dari Supersonality Institute, kami berikan kepada, ya sama-sama Pak Andri, kami berikan kepada Ibu Margareta Yohanes. Kami berikan t-shirt HRM spesial dari Supersonality Institute karena sudah aktif berdiskusi dan juga mengikuti sampai akhir sesi ini. Ya. Selamat, semoga bermanfaat, dan nantikan juga diskusi-diskusi dari Supersonality Institute selanjutnya. Dari kami akan menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk koordinasi door prize tersebut. Dari saya Angga Setiawan mewakili tim Supersonality Institute, mohon maaf atas kekurangannya dan selamat berproses sampai bertemu di kelas Supersonality Institute selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rian. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Kang Rian. Terima kasih Kang Rian. Terima kasih Kang Rian. Sama-sama.